Ferdy Sambo melawan, Jokowi akan turun tangan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menerima sidang banding yang diajukan oleh Ferdy Sambo terkait dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat yang diterimanya. Meski sebelumnya telah menghasilkan putusan PDTH kepada Sambo pada sidang KKEP yang digelar beberapa waktu yang lalu, Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa sidang banding ini terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut yakni sidang banding ini bersifat layaknya seperti rapat internal Polri untuk mengambil keputusan secara kolektif kolegial terkait nasib Sambo. Sidang banding sifatnya hanya rapat, kemudian hasil rapat itu nanti memutuskan kolektif kolegial apa keputusannya menolak atau menerima nanti kita tunggu, kata Dedi kepada wartawan, Kamis, tanggal 15 September tahun 2022. Sidang banding tersebut rencananya akan digelar pekan depan setelah Kapolri menerima permohonan banding dari Sambo. Untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait pernyataan banding yang dilakukan oleh Irjen FS, lanjut Dedi. Lantas, apakah Presiden Jokowi dapat turun tangan dalam sidang banding yang diajukan Sambo? Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD dapat membuat keputusan Presiden melalui usulan Kapolri untuk membatalkan banding tersebut meski kini sudah diterima. Nanti kalau putusan banding menolak maka Kapolri mengusulkan kepada Presiden untuk membuat kepres pemberhentian. Itu bisa cepat, kata Mahfud saat dihubungi, Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022. Kabar yang kedua, mayoritas masyarakat kurang puas dengan penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Mayoritas masyarakat kurang puas dengan penanganan kasus pembunuhan Brigadir J dengan tersangka Ferdy Sambo. Hal ini terungkap dalam survei terbaru yang digelar lembaga survei Polstat. Lembaga ini bertanya kepada para responden soal isu yang tengah hangat yaitu kasus Ferdy Sambo. Responden kemudian ditanyakan apakah sudah puas atau kurang puas terhadap penanganan yang dilakukan Polri dalam kasus Ferdy Sambo. Hasilnya, sebanyak 58,5% atau mayoritas responden menyatakan kurang puas terhadap penanganan kasus Ferdy Sambo. Sebanyak 35,6% mengaku puas, dan sisanya 5,9% menjawab tidak tahu. Ini menegaskan Polri masih dituntut lebih berkomitmen, transparan, dan bekerja lebih keras dalam menangani kasus Ferdy Sambo, kata peneliti Polstat Zaki Darmawan, Jumat, tanggal 16 September tahun 2022. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Polri telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah, Irjen Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati. Selain kasus pidana pembunuhan, Polri juga telah menetapkan 7 anggotanya sebagai tersangka kasus penghalangan penyidikan atau obstruction of justice perkara pembunuhan Brigadir J. Polri juga telah menggelar sidang etik untuk beberapa anggota Polri yang terseret skenario Sambo. Sebagian dari mereka diputus bersalah dan diberhentikan dengan tidak hormat. Sebagian lagi mendapat sanksi administratif berupa demosi selama 1 tahun. Polstat merupakan lembaga survei yang tergabung dalam anggota Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia, ASOPI, yakni asosiasi dari 34 lembaga survei dan ratusan periset opini publik yang bernaung di bawah World Association for Public Opinion Research, WAPOR. Jumlah sampel dalam survei ini sebesar 1.200 responden, diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat, multi-stage random sampling. Margin of error kurang lebih 2,83%, dan pada tingkat kepercayaan, level of confidence, sebesar 95%. Kabar yang ketiga, Polri duga Ibda Arsyad tak profesional olah TKP kasus Ferdy Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan mantan Kasubdit Unit I Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ibda Arsyad Daifa Gunawan tak profesional dalam bertugas. Hal ini terkait olah tempat kejadian perkara, TKP, yang dilakukannya dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Keskadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Dedi juga menjelaskan Ibda Arsyad menjadi orang yang pertama kali tiba di TKP setelah peristiwa penembakan itu terjadi. Dia yang mendatangi TKP pertama kali itu. Dia tidak profesional di TKP, kata Dedi kepada wartawan dikutip Sabtu, tanggal 17 September tahun 2022. Sebagai informasi, Ibda Arsyad Daifa Gunawan sedianya akan menjalani sidang etik oleh tim Komisi Kode Etik Polri,
KKEP, dalam kasus pembunuhan Brigadir J pada Jumat, tanggal 16 September tahun 2022, lalu. Namun, sidang itu ditunda lantaran saksi kunci AKBP Arif Rahman Arifin tidak hadir karena sakit. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Senin tanggal 26 September tahun 2022, pukul 10 waktu Indonesia Barat, ujarnya kepada wartawan, Jumat, tanggal 16 September tahun 2022, lalu. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, kepolisian telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan asisten rumah tangga Kuat Maruf, serta istri Sambo Putri Chandrawati. Mereka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Junto pasal 55 KUHP Junto pasal 56 KUHP. Selain itu, polisi telah menetapkan 7 personel polisi sebagai tersangka terkait obstruction of justice dalam kasus ini. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Penanganan kasus penembakan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat masih berproses dengan penetapan sejumlah tersangka yang diduga terlibat pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Di samping itu, para tersangka yang berasal dari institusi kepolisian disanksi secara etik melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP. Tak hanya itu, sanksi juga akan diberikan kepada anggota polisi lain yang diduga melanggar kode etik. Kabar yang keempat. Pengakuan terbaru Ferdi Sambo soal pembunuhan Brigadir J, akhirnya. Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kehilangan nyawa dalam kasus polisi tembak polisi yang melibatkan Ferdi Sambo. Setelah proses hukum yang berjalan sangat panjang, Ferdi Sambo akhirnya mengakui perbuatan keji yang ia lakukan kepada Brigadir J yang tak lain adalah ajudannya. Ia bahkan mengaku menyesal dan siap bertanggung jawab atas kematian ajudannya tersebut yang sampai menyeret 4 nama lain sebagai tersangka, termasuk istrinya, Putri. Hal itu diungkapkan oleh mantan Kadif Propam Polri tersebut dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Selain itu, Ferdi Sambo juga mengaku bahwa dirinya memberi perintah kepada Baradae untuk menembak Brigadir J. Pengakuan tersebut ia sampaikan saat diperiksa oleh Komnas HAM di Makobrimob, Kelapa II, Depok pada Jumat, 12/8/9. Mengutip Suara.com, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Ahmad Taufan menyebutkan bahwa dirinya telah mengajukan beberapa pertanyaan terkait kasus pembunuhan Brigadir J pada Ferdi Sambo. Saya tanya, kamu, Ferdi Sambo, merasa enggak kalau kamu sudah menjadikan anak buahmu, Baradae, yang masih muda jadi terikut masalah ini, kata Taufan. Sambo pun menurut Taufan, mengakui kesalahannya, bahkan siap untuk bertanggung jawab atas masalah hukum yang juga diterima oleh Baradae.